Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Kurniawan, calon guru penggerak Angkatan 9 dari UPT SMP Negeri 2 Sutojayan, Kabupaten Blitar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi pada modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Sebelumnya, kita coba untuk melakukan refleksi. Sebagai pendidik, tentu kita pernah mengalami perasaan emosi dalam diri, seperti marah, kecewa, khawatir, sedih, bahkan stres karena pekerjaan atau tugas yang menumpuk. Jika hal itu terjadi, bagaimana cara kita mengontrol diri? Sekarang kita akan mempelajari pembelajaran sosial dan emosional, sekaligus berkaitan dengan materi sebelumnya. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Pembelajaran sosial emosional atau PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah untuk memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Adapun tujuannya adalah memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi atau kesadaran diri. Menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, kesadaran sosial, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Pencapaian pembelajaran sosial emosional meliputi peningkatan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu untuk peningkatan perilaku positif. Yang kedua, lingkungan pembelajaran yang sportif untuk mengurangi perilaku negatif. Kemudian, untuk peningkatan sikap pada diri sendiri, respek dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah, tujuannya adalah untuk pengurangan tingkat stres dan peningkatan performa akademik murid. Kemudian, sebagai pendidik, guru harus menerapkan kelima kompetensi sosial emosional tersebut agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan bagi murid, dan menciptakan karakter murid yang berbudi luhur sehingga akan terjadi perubahan positif pada diri murid, baik secara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Well-being, well-being kesadaran penuh atau mindfulness, kompetensi sosial emosional meliputi kesadaran diri, manajemen diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Apa yang dimaksud dengan well-being itu? Well-being adalah sebuah kondisi di mana individu memiliki sikap yang positif terhadap dirinya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup merasa lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Di sini, yang dimaksud adalah kondisi nyaman, sehat, bahagia, atau kesejahteraan psikologis, kesejahteraan emosional. Berikut adalah 5 kompetensi sosial emosional atau 5 KSE. Di antaranya adalah kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Sekarang kita mulai dari kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, emosi,
dan nilai-nilai diri sendiri, dan bagaimana berpengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Yang kedua adalah manajemen diri. Manajemen diri atau adalah kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Yang ketiga adalah kesadaran sosial. Kesadaran sosial yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Yang keempat adalah keterampilan berelasi. Keterampilan berelasi merupakan kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan sportif. Lalu yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasarkan atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis, dan rasa aman, dan mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Sekarang kita akan membahas tentang kesadaran penuh atau mindfulness, di mana meliputi pertama perhatian, fokus, extension yang disengaja, atau purposeful extension. Kemudian sekarang atau present moment. Lalu rasa ingin tahu tanpa prasangka dan menghakimi. Kemudian welas asih atau compassion. Untuk melatih kesadaran penuh, kita bisa menggunakan teknik stop. Dan perlu diingat, teknik stop adalah salah satunya saja. Teknik stop ini bisa kita jabarkan sebagai berikut. S yang berarti stop atau berhenti sejenak. Kemudian T, take a breath atau ambil nafas. Kemudian O atau observer atau observasi. Kemudian P adalah proceed atau lanjutkan. Dengan teknik ini, saraf parasimpatik menenangkan tubuh dengan memperlambat detak jantung, menurunkan tekanan darah, mempertajam kekuatan otak bagian atas atau korteks prefrontal yang berhubungan dengan fokus, konsentrasi, dan kesadaran, sehingga akan tercipta nuansa well-being. Berikutnya adalah implementasi kompetensi sosial emosional atau KSE. Yang pertama adalah pengajaran eksplisit. Kedua, integrasi dalam pembelajaran, praktik mengajar, dan kurikulum akademik. Ketiga, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Dan yang terakhir adalah penguatan kompetensi sosial emosional, tenaga pendidik, dan pendidik. Kemudian kita lanjut pada pertanyaan yang ada di LMS, yaitu apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Pembelajaran sosial dan emosional lebih menitik beratkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran diri sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran sosial dan emosional dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yang bersifat kolaboratif.
Untuk mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional, maka seorang guru penggerak harus dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat membuat lingkungan sekolah aman, nyaman, menyenangkan, namun tetap menantang dan relevan bagi murid. Pembelajaran sosial emosional atau PSE dapat terwujud jika seorang guru memiliki visi yang dapat menciptakan perubahan budaya positif, sehingga dapat menghasilkan murid yang berkarakter. PSE juga erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, karena satu sama lain menekankan pada kebutuhan belajar anak yang harus dipenuhi agar menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Rangkaian modul yang telah dipelajari saling berkaitan untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, sesuai dengan profil belajar Pancasila. Sekarang, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di LMS. Pertanyaan pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran hanya bertujuan untuk merubah pengetahuan dan keterampilan murid saja, sehingga pembelajaran terfokus pada pemenuhan nilai kognitif saja. Setelah saya mempelajari modul ini, ternyata belajar dapat mengubah karakter secara psikologis, sehingga akan memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk memahami perasaan diri dan orang lain, dapat memanajemen diri untuk mengelola emosi dan perasaan, memiliki kesadaran sosial sehingga peduli dengan orang lain, memiliki keterampilan berelasi sehingga mampu berkomunikasi secara efektif dengan orang lain dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap pilihan yang ada. Jawaban pertanyaan kedua, tiga hal mendasar dan penting yang saya pelajari, yaitu menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional. Di antaranya kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Menerapkan praktek kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan teknik STOP. Di antaranya stop, take a break, observer, dan process atau teknik yang lainnya. Kemudian menerapkan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, seperti pengajaran eksplisit, integrasi, dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, kemudian penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, penguatan KSE pendidikan, dan tenaga kependidikan di sekolah. Pertanyaan ketiga atau yang terakhir, berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas adalah perubahan bagi murid, memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, melakukan integrasi dalam praktek mengajar guru dalam kurikulum akademik seperti melakukan pembukaan hangat, kegiatan inti yang melibatkan murid secara aktif, kemudian menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktek guru dan gaya interaksi dengan murid. Kemudian perubahan bagi rekan sejawat, melakukan penguatan KSE, pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dengan memodelkan menjadi teladan. Bagi guru atau tenaga kependidikan di sekolah, belajar dengan berbagi praktek baik dan berkolaborasi dengan cara membuat komunitas praktisi, komunitas belajar di sekolah,
dan mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat guru. Demikian tugas koneksi antar materi yang saya lakukan. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.